Saya Rian Cahya Rohmana akan memandu acara pada siang ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa tata tertib guest lecture pada siang ini. Yang pertama, pada sesi presentasi, hanya pembicara yang dipersilahkan berbicara, memberikan paparan, dan memperlihatkan video. Hal ini dilakukan untuk tidak ada noise yang mengganggu saat diskusi berlangsung. Kedua, peserta dalam webinar mohon memastikan fitur video dan audio sesaat setelah masuk ruang Zoom. Ketiga, peserta dapat berkomunikasi melalui fitur pesan atau chat dengan mengirim pesan kepada panelis jika mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan. Yang keempat, selama pemaparan materi, peserta yang memiliki pertanyaan, silahkan langsung menuliskan di fitur chat. Dan saat tanya jawab, moderator atau MC akan mempersilahkan peserta untuk menghidupkan fitur audio dan langsung menyampaikan pertanyaannya kepada pembicara. Kelima, untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebarkan dan mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan himne Tandri Abeng University dan melihat profil singkat dari universitas kami.
Kemajuan bangsa-bangsa di dunia ditentukan oleh kualitas dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Saya bersyukur mempunyai pengalaman bekerja selama lebih dari 4 dekade di dunia bisnis secara nasional dan secara internasional, serta di dunia politik dan pemerintahan. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang ingin saya kembalikan kepada generasi muda penerus bangsa. Itulah sebabnya maka saya mendirikan Tandri Abeng University sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Giving back to the nation. Saya ingin mengembalikan kepada bangsa ini apa yang telah saya peroleh melalui pendidikan yang berkarakter serta memenuhi kriteria career ready profesional. Tandri Abeng University didirikan oleh Yayasan Pendidikan Anak Kukang pada 7 Maret 2011 atas dasar kepedulian untuk membangun bangsa. Sesuai dengan visinya, lembaga pendidikan tinggi ini lahir untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan masyarakat, bangsa, dan negara yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan. Selain itu, Tandri Abeng University juga mempunyai misi untuk mendidik calon profesional yang siap berkarir dan menjadi pusat talenta terbaik bagi pemimpin-pemimpin masa depan, serta mempromosikan manajemen sebagai profesi melalui studi mendalam, penelitian dan publikasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan pemerintahan. Untuk mewujudkan visinya, Tandri Abeng University bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, LIPI, Asia Professional Education Network, Segi University, The Cyber University of Korea, ITB, IPB, Erasmus University, the State University of New York at Buffalo, Marketing Institute of Singapore, Malaysian Institute of Management, the United States Indonesia Joint Council on Higher Education atau USINDO. Tandri Abeng University memiliki Tandri Abeng School of Management yang terbagi lagi menjadi 4 program studi, yakni Manajemen dengan konsentrasi pemasaran dan keuangan, Akuntansi, Administrasi Bisnis dengan konsentrasi kewirausahaan, serta Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi komunikasi korporat. Selain itu, Tandri Abeng University juga memiliki School of Engineering yang terdiri dari teknik informatika, sistem informasi, teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, dan teknik perminyakan. Tandri Abeng University memiliki sebuah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, Tandri Abeng University Center of Excellence, yang memiliki visi terdepan dalam merealisasikan ekonomi inklusif. TAU Center of Excellence melibatkan sivitas akademik dan para pakar dalam menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya daerah. Untuk itu, TAU Center memiliki 2 program, yaitu program korporatisasi koperasi melalui program pengembangan badan usaha milik rakyat dan program pengembangan kapasitas perangkat pemerintah daerah. Pada program internasional, Tandri Abeng University setiap tahunnya berkesempatan menghadirkan 3 profesor dari Erasmus University, yaitu Dr. Martin F.L. Rademakers, Profesor Dr. Stefan P., dan Profesor Dr. Peter Verheesen. Dengan mengusung konsep butik university, Tandri Abeng University memiliki ruang perkuliahan yang modern, yang dilengkapi dengan fasilitas library, auditorium, ballroom, research and publication center, counseling and career center, language center, executive center for global leadership, student club, dining hall, basement car park. Tandri Abeng University juga menyediakan fasilitas pendukung aktivitas di luar ruangan serta olahraga, seperti rooftop swimming pool, gimnasium, tenis court, futsal, basketball, jogging track, dan giant chess park, yang dikelilingi taman dan lingkungan asri, serta bebas asap rokok. Sebagai alumni dari Tandri Abeng University, sangatlah mudah bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah, saya sudah menjadi manajer di suatu perusahaan teknologi Indonesia. Dan di beberapa foundation pun, saya diterima dengan mudah oleh mereka.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi hotline kami di 0813 1818 9500 atau dapat mengunjungi website kami di www.tau.ac.id dan Instagram kami di @tauniversity. Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan predikat karir profesional, saya mengundang kaum muda, calon-calon mahasiswa untuk mendaftar di Tandriaben University. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara saya berikan kepada moderator, kepada Bapak Idi Namara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Iyad. Saya awali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengar semua ya suara saya? Tes, halo, Pak Rian, oke? Dengar Pak. Iya Pak, Oke, ya, dengar Pak. Terima kasih kepada Bapak Nuki Agia Utama yang berkenan hadir. Yang pertama saya menyapa yang terhormat di dekat Dr. Nur Hadi. Terima kasih kehadirannya dan segala macam supportnya. Kemudian juga mitra, bagaimanapun juga ini memang kerja sama dua prodi yang dibawa Bu Afi, prodi saya sendiri teknik sipil dan teknik perminyakan. Telah hadir bersama kita Bapak Nuki Agia Utama PhD. Sedikit saya perkenalkan beliau. Beliau saat ini sebagai Direktur Eksekutif ASEAN Center for Energy. Jadi cukup berbahagialah, paling tidak level ASEAN lah ya, level bukan cuma sekedar nasional. Beliau berusia 44 tahun, kelahiran Semarang. Sekilas pendidikan beliau S1 dari Fakultas Teknik Undip Semarang, kemudian S2-nya di London, di UK, United Kingdom, kemudian S3-nya di negara jiran kita, di Thailand, di kota Bangkok, bidang lingkungan dan energi terbarukan. Dan sudah berkeluarga, punya 2 orang putra. Ya, intinya kami terima kasih Pak Nuki mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan kami. Dan sekedar kami melapor Pak Nuki bahwa acara ini yang awalnya memang untuk prodi teknik sipil dan prodi teknik perminyakan, namun di perjalanan singkat ini ternyata antusias di luar kampus kami cukup besar, sehingga akhirnya kami juga berbagi berbagi jatah untuk kuota peserta. Oke, saya kira tidak akan berpanjang lebar, kurang lebih 30 menit mungkin. Kami persilakan kepada Pak Nuki untuk menyampaikan presentasi. Silakan. Terima kasih Pak Idi atas introduction-nya. Selamat siang teman-teman. Senang ada di tengah teman-teman ini. Siang Pak. Bisa diskusi nantinya insya Allah. Bisa share MC ya, dan persiapkan ini. Saya nanti akan sedikit cerita tentang ASEAN, tentang energi. Dan saya tahu background-nya teman-teman ini dari sipil. Kebetulan saya juga sipil dulu. Dan ada juga saya dengar dari perminyakan ya. Saya coba sedikit jelaskan tentang energi di ASEAN dan sedikit cerita tentang apa sih sebetulnya energi itu. Biar teman-teman ada di halaman yang sama dengan kita semua. Bisa memahami cerita tentang energi. Oke, saya bisa langsung share ya presentasi saya.
Ya, kebetulan saya diamanai untuk menjadi pemimpin ya di ASEAN Center for Energy. Jadi ASEAN Center for Energy ini organisasi isu energi. Jadi kita reporting langsung kepada 10 menteri energi di Asia Tenggara. Kita sudah beroperasi kurang lebih 20 tahun dan kantor kita ada di Kuningan, tepat jadi satu dengan gedung Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, lebih tepatnya Dirjen Kelistrikan. Mungkin kalau sempat mampir di sana silakan, kita terbuka untuk siapa saja, energi dan sebagainya silakan. Sedikit overview-nya, kebetulan ini karena ASEAN, jadi mohon maaf kalau pakai bahasa Inggris ya, tapi nanti sebagian besar saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Secara garis besar, ASEAN itu merupakan kawasan yang besar ya. Kita bisa melihat populasinya sudah lebih dari 640 juta. Dan kondisi saat ini, secara ekonomi, kita sudah menduduki peringkat 5 ya, secara kemampuan ekonomi di 10 negara Asia Tenggara. Jadi cukup progresif. 2014 yang lalu kita masih di peringkat 7, sekarang sudah peringkat 5. Dan sayangnya 86% dari energi yang disuplai itu by fossil fuel ya. Jadi fossil fuel atau apa namanya bahan bakar yang berdasarkan dari fosil. Untuk electricity konsumsi, ya ini yang menarik, kita sudah mencapai 1.500 kWh per kapita. Ya, per kapita itu per person per tahun. Sedangkan kalau dibandingkan dengan India, kita sedikit lebih tinggi, tapi dibandingkan dengan rata-rata dunia, kita masih cukup jauh di bawah. Ini artinya apa? Bahwa konsumsi listrik kita itu masih akan terus meningkat. Ya, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi tadi, dan sesuai dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sayangnya, 60 juta penduduk itu belum memiliki kualitas electricity yang terkoneksi secara grid. Dan juga kita termasuk negara yang tradingnya itu pertumbuhannya cukup tinggi, dibandingkan 9,3% di tahun 2018. Dan ini cukup promising ya bagi sebuah negara dengan tingkat konsumsi, tingkat penduduk, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan perdagangan kita cukup meyakinkan. Hubungannya dengan hal lain, ya, kita juga bisa pahami bahwa urban populasi di tahun 2017 dibandingkan dengan 1995 itu naik 3 kali lipat. Dan peningkatan final energy consumption di tahun 2015 sampai dengan 2030 itu naik 100%. Dan kapasitas pembangkit kita di Asia Tenggara itu naik 3,5 kali lipat dibandingkan tahun 2005. Jadi selama kurang lebih 12 tahun, kita meningkat 3,5 kali lipat dari sisi pembangkit yang berbasis batu bara. Ini kita cerita sedikit tentang ASEAN Total Primary Energy Supply, ya, atau supply energi primer. Laos, Vietnam, dan Filipina diperkirakan memiliki pertumbuhan yang kuat. Tetapi Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina itu sendiri juga masih dominan. Vietnam diperkirakan akan melampaui Malaysia. Ini yang menarik nih, tahun 2023. Kita melihat Vietnam itu kan kalau bayangan kita mungkin seperti negara dunia ketiga ya, masih terbelakang. Tapi kenyataannya Vietnam itu sangat-sangat progresif dan diperkirakan dia akan take over primary energy supply-nya di tahun 2023 men-take over Malaysia. Ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh Vietnam lagi. Kalau dilihat dari sumber ASEAN Energy Outlook 5, ya, seperti di grafik ini, kita masih melihat bahwa Indonesia dominan,
diikuti oleh Thailand, lalu Malaysia, dan Filipina, serta diikuti oleh Vietnam. Tapi di 2040, ya kita bisa melihat bahwa Vietnam sudah melebihi Malaysia dan juga Filipina, tetapi masih sedikit lebih rendah dibandingkan Thailand. Jadi dua dominasi negara terbesar untuk total primary energy supply ini masih Indonesia dan Thailand di 2040 dan disusul oleh Vietnam. Sedangkan energi konsumsinya, final energi konsumsi, tadi yang sebelumnya adalah supply-nya. Dari sisi energi konsumsi, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina masih menjadi kontributor utama, dominan di wilayah ini. Dan Indonesia tetap menjadi negara terbesar dalam mengkonsumsi energi, karena tingginya populasi, dan bisa jadi karena tingginya pertumbuhan ekonomi kita. Itu diperkirakan mencapai 40% di tahun 2040. Nah, kita bicara tentang ini nih, seberapa besar sih kemampuan energi supply kita dibandingkan dengan energi yang kita akan konsumsi. Ya, kalau teman-teman lihat di grafik kiri, saya nggak tahu di layar teman-teman di grafiknya kanan atau kiri ya, tapi di situ tertulis fossil fuel production. Jadi produksi dari fossil fuel. Ya, produksi dari fossil fuel kita stagnan. Ya, rata-rata stagnan di angka untuk minyak itu di angka 350 million ton oil equivalent. Halo? Padahal kerjaan kantor juga nggak berkurang. Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ada suara masuk. Begitu juga untuk gas. Gas juga diperkirakan stagnan, serta minyak yang cenderung malah turun. Nah, sedangkan di grafik yang sebelah kanan, itu menunjukkan Reserve Production Ratio, RPR. Jadi di mana reserve dibandingkan dengan produksi per tahun. Ya, total reserve kita, reserve itu jumlah fossil fuel yang masih tersisa, yang diperkirakan bisa di lifting, bisa diangkat atau bisa nanti bisa diproduksi dibandingkan dengan produksi per tahun kita. Jadi di Asia Tenggara beberapa sumber daya alam seperti minyak, batu bara, dan gas itu kurang lebih rata-rata di bawah 40 tahun, terutama kalau kita bicara gas dan minyak. Sedangkan batu bara sedikit lebih panjang, 60 tahun di Indonesia dan sekitar 65 tahun di Vietnam. Ya, bisa dipahami ya grafik ini ya. Yang sangat mengkhawatirkan adalah kondisi RPR dari minyak, di mana rata-rata di bawah 25 tahun. Bahkan beberapa negara itu di bawah 5 tahun. Jadi minyak mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 tahun, terutama di negara seperti Thailand dan Filipina. Bagaimana dengan bauran pembangkit? Ya, saat ini minyak dan gas menjadi pemain utama untuk bauran pembangkit di Asia Tenggara. Dan total primary energy supply, di situ ada cerita tentang business as usual, di mana kalau kita masih menggunakan kondisi konsumsi yang sekarang terjadi, kondisi produksi sumber daya alam yang seperti saat sekarang masih kita miliki, business as usual dibandingin dengan targeted scenario dan progressive scenario. Kalau kita lihat di grafik sebelah kiri, total primary energy supply, kalau kita business as usual, primary energy supply kita akan meningkat di tahun 2040 2 kali lebih, ya. Sedangkan kalau kita menggunakan targeted scenario itu di mana pemerintah dari setiap negara-negara di Asia Tenggara sudah memiliki target. Seberapa besar sih mereka akan mengurangi atau membuat efisien penggunaan energi mereka. Dengan referensi itu, kita prediksikan konsumsi atau primary energy supply tetap naik 2 kali lipat. Ya. Dan kalau kita menggunakan progressive scenario, total primary energy supply kita akan meningkat 1,8 kali lipat.
bagaimana ceritanya tentang power capacity atau bauran pembangkit tenaga listrik. Di situ ada beberapa warna yang bisa kita cek referensinya, seperti pembangkit listrik menggunakan minyak, batu bara, natural gas, traditional biomass, atau geothermal dan hydro. Yang kalau kita bicara total installed power capacity di business as usual, kalau tidak ada perubahan, tidak ada policy yang harus kita tekankan, tidak ada kepedulian terhadap kerusakan lingkungan dan sebagainya, kenaikan pembangkit listrik kita itu 2,9 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2015, atau kita memerlukan lebih dari 600 gigawatt installed capacity. Apabila kita menggunakan targeted scenario dan progressive scenario, besaran install capacity power itu turun menjadi 600 kurang lebih gigawatt. Tetapi kalau kita lihat bauran energinya, bauran supply dari pembangkit tersebut, di ATS targeted scenario kita akan menurunkan ketergantungan kita terhadap batu bara dan juga menurunkan ketergantungan kita terhadap gas dan meningkatkan ketergantungan kita terhadap energi di luar fossil fuel. Begitu juga dengan progressive scenario atau APS. APS kita akan didominasi oleh pembangkit listrik yang menggunakan traditional biomass ataupun other renewable energy atau renewable energy atau energi yang terbarukan lainnya. Itu yang diharapkan. Ya, tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, kondisi kita tetap akan dominan tergantung dari batu bara, minyak, dan gas. Energi yang kita hadapi ke depan, kita menghadapi tantangan ini cukup besar tantangan yang harus kita hadapi. Sebagai importer batu bara, tetapi peningkatan kebutuhan akan energi merefleksikan kemampuan untuk meningkatkan ekspor dan ekonomi. Jadi bagaimanapun, ya secara keseluruhan kita masih harus tergantung kepada batu bara, ya, dan juga secara keseluruhan, secara kawasan kita masih tergantung terhadap batu bara impor di tahun 2040. Ya, kalau kita menggunakan business as usual, ya, dari sisi minyak, ya, kita akan impor sebesar 400 million ton oil equivalent. Sedangkan batu bara kita masih bisa sedikit survive secara kawasan. Tapi dari sisi natural gas, ya, natural gas business as usual kita tetap harus impor, ya. Itu juga untuk skenario-skenario yang lain. Jadi kebutuhan akan impor tetap berlaku dan ASEAN akan tergantung kepada liquid natural gas, ya. Karena kita juga selain karena riset kita juga tidak besar dan kita juga tidak memiliki pipa-pipa gas yang terkoneksi ke seluruh negara-negara di ASEAN. Ini data yang cukup menarik kalau kita bicarakan berapa besar sih sebetulnya yang kita harus import sampai dengan tahun 2040 dan seberapa nilai yang harus kita keluarkan untuk mengimport keseluruhan fossil fuel. Nah, batu bara sangat tipis di tahun 2040 untuk tetap kita bisa bertahan, tapi gas tidak bisa. Di tahun 2027 kita tetap harus mulai import gas. Ya, dengan konteks pertumbuhan ekonomi yang ada, pertumbuhan populasi yang ada, kalau tidak melakukan efisiensi yang besar, tidak mengkonversi menuju ke sumber-sumber energi lainnya, kita akan import gas di tahun 2027. Dan lebih parahnya lagi, ya, kita yang sudah melakukan import minyak akan terus melakukan import sampai dengan 2040. Dan diperkirakan di tahun 2040 sendiri, kita harus import kurang lebih 300 miliar US dollar. Itu dirupiahkan banyak ya, kalau kita beli kacang itu berapa ton itu ya, 300 miliar untuk mengimport minyak, luar biasa. Karena kita ketergantungan terhadap minyak sangat tinggi sekali, dan 80% dari ketergantungan minyak itu
dari transportasi. Ya, bisa dibayangkan sebetulnya bagaimana besarnya uang yang kita keluarkan untuk membeli minyak dan gas di masa yang akan datang. 20 tahun itu tidak lama. Adik-adik rata-rata usianya mungkin 20 tahun sekarang ya. Dan di usia saya nanti setelahnya 40 tahunnya adik-adik nanti 20 tahun yang akan datang, adik-adik harus menyiapkan uang sebegitu besar itu untuk mengimpor minyak. Ya, jadi adik harus bisa bekerja keras untuk bisa mengimpor minyak. Jadi sekarang di tahun 2020 kita masih tidak begitu banyak, kita masih banyak tergantung sama batu bara dan gas. Ya, minyak tidak sebegitu besar, masih kurang lebih di bawah 100 miliar dolar per tahun. Tapi nanti sudah naik 3 kali lipat pada saat 2040. Oke, kita kembali yang sedikit ke basic ya. Tadi kita bicara tentang kondisi Asia Tenggara. Besar sekali ceritanya, kondisinya seperti ini, keperluan kita seperti apa, sebagainya. Saya ingin tahu ini, nanti saya jelaskan sedikit tentang apakah energi itu. Kita cerita sedikit tentang energi, biar adik-adik, teman-teman ini di halaman yang sama dengan saya untuk bisa melihat secara lebih komprehensif tentang energi itu. Bukan hanya terhadap energi secara general, tapi juga energi secara basic teori. Jadi energi itu sesuatu yang tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Energi secara konsep itu hanya bisa berubah bentuknya dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Itu termasuk seperti yang kita pahami adalah hukum pertama termodinamika. Mungkin teman-teman perminyakan juga sudah paham di situ ya. Atau teman-teman sipil mungkin sebagian sudah ada paham. Tapi ini yang menjadi teman-teman perhatikan bahwa energi tidak bisa diciptakan dan dihancurkan. Semua hanya berubah formnya. Ya. Bentuk energi itu sendiri. Ya. Ada dua, kita bagi secara general, potensial dan energi kinetik. Beberapa contoh energi yang hadir itu seperti energi kimia, elektromagnetik, radiasi, radian atau cahaya, energi mekanik, energi nuklir, dan panas. Beberapa contohnya. Dan keenam, bentuk energi terkait satu dengan yang lainnya. Setiap bentuk dapat berubah atau terkonversi ke dalam bentuk lainnya, tetapi tidak bisa hancur atau tidak bisa kita ciptakan. Seperti contoh, ketika membakar kayu, unsur energi kimia berubah menjadi panas dan cahaya. Ya, itu salah satu contohnya. Ya. Lalu kategori energi tadi sudah saya jelaskan, kita bagi menjadi dua garis besar, potensial dan kinetik. Potensial itu apa? Energi yang disimpan dan dalam bentuk energi yang sudah kita rasakan selama ini, yaitu disebut sebagai gravitasi. Sedangkan kinetik adalah pergerakan gelombang, elektron, atom, dan lain sebagainya. Jadi kita bicara kinetik, ada pergerakan di sana. Potensial itu energi yang disimpan dan berhubungan dengan gravitasi. Seperti contoh, energi potensial itu energi kimia. Energi yang tersimpan dan mengikat antara atom dan molekulnya. Selanjutnya, energi nuklir. Energi yang tersimpan dalam nukleus inti atom. Energi yang menahan nukleus agar tetap menyatu. Itu sebagai energi nuklir. Energi elastis, energi yang tersimpan dalam sebuah benda karena ada sesuatu yang diberikan. Seperti per ya. Per memiliki sifat energi elastis. Jadi kita harus tekan dulu per tersebut. Pada saat kita lepaskan, dia memiliki potensi energi. Yang terakhir itu disebut sebagai potensi energi gravitasi. Energi yang memiliki tempat dan berposisi. Contohnya anak yang diayunkan. Sedangkan dalam kinetik, kita bisa melihat radiasi energi atau energi elektromagnetik yang merambat dalam bentuk gelombang dan getaran. Lalu energi termal atau panas adalah energi internal yang berasal dari vibrasi atau pergerakan atom dan molekul dalam sebuah zat. Ya. Berikutnya gerakan, sebuah pergerakan zat dari satu tempat ke tempat lain seperti angin, air, sungai, dan sebagainya. Lalu juga ada energi suara, pergerakan energi melalui zat dalam bentuk gelombang longitudinal. Jadi lebih stabil. Yang berikutnya adalah listrik. Ya, ini pergerakan juga, tapi pergerakan elektron. Jadi listrik itu, kenapa kita merasa tersetrum itu karena ada elektron masuk ke tubuh kita. Ya, jadi kita merasa tersetrum. Bentuk energi dalam sehari-hari ini kita bisa bandingkan. Mekanik, mungkin adik-adik sangat familiar dengan kendaraan, mobil, atau mungkin begu bagi teman-teman sipil. Lalu radiasi atau cahaya. Itu seperti cahaya matahari, lampu, sinar Ronsen, sinar X dan sebagainya. Itu radiasi atau cahaya. Chemical atau kimia
seperti baterai. Ya, baterai itu juga merupakan bentuk energi sehari-hari yang merupakan energi kimia. Lalu nuclear reaction itu juga energi kimia. Panas, ya panas kita sering lihat kalau kita membakar kayu, kita membakar batu bara, kita memasak, kita menyalakan setrika listrik dan sebagainya, itu merupakan bentuk energi panas. Nah, perubahan bentuk dalam energi ini untuk ilustrasi yang mempermudah adik-adik untuk bisa memahami. Contoh mesin mobil atau mobil kendaraan yang berjalan itu adalah perubahan energi dari energi kimia menjadi mekanikal, panas dan gerak. Ya, energi kimianya dari mana? Mungkin adik-adik bisa jawab ya. Energi kimianya adalah bensin, ya, atau solar ya untuk mesin-mesin diesel. Jadi dia merubah energi kimia dari sumber energi tersebut menjadi mekanikal, ya, karena mesin bergerak secara mekanik dan menghasilkan panas dan akhirnya bisa menghasilkan gerak. Itu satu contoh di kendaraan. Lalu ada lagi yang kita lihat sebagai contoh itu proses pada tumbuhan. Ya, tumbuhan itu bisa tumbuh berkembang, dia besar dan daunnya hijau itu karena merubah cahaya menjadi energi kimia. Ya, tadi yang mobil energi kimia menjadi energi gerak, panas dan mekanikal. Kalau tumbuhan itu merubah cahaya menjadi energi kimia. Terus palu, menggunakan palu, saya yakin teman-teman pasti pernah menggunakan palu ya. Palu itu merubah energi mekanik menjadi panas dan tekanan. Ya. Palu pada saat menyentuh paku terus-terusan, ya paku akan menjadi panas. Lalu ada reaksi termonuklir, merubah energi nuklir menjadi cahaya dan panas. Dan panas dari reaksi termonuklir ini bisa dipergunakan berbagai macam. Salah satunya adalah sebagai pembangkit listrik. Kalau yang digunakan tidak betul, itu sebagai bom nuklir. Bom nuklir itu menghancurkan sekali karena dia menghasilkan panas yang sangat tinggi. Selain menghasilkan cahaya. Lalu ada lagi mixer listrik, yang merubah energi listrik menjadi mekanik dan panas. Lalu ada lampu. Lampu berubah energi listrik menjadi cahaya dan panas. Ini bentuk-bentuk perubahan energi yang tidak mengurangi sedikitpun jumlah kuantitas dari energi tersebut. Nah, saya sedikit agak perdalam lagi ke beberapa item energi yang sudah saya jelaskan tadi. Energi kimia ini. Jadi energi kimia dijelaskan adalah kekuatan yang menggerakkan tubuh manusia yang disediakan oleh reaksi kimia dimulai melalui proses respirasi. Itu di manusia. Nah, energi kimia sendiri berasal dari pembuatan atau pemutusan ikatan antar atom dalam molekul. Seperti contoh minyak. Minyak itu merupakan sumber yang nantinya bisa menjadi sumber energi kimia. Juga ada baterai. Melalui penyusunan ulang dan perubahan molekul dan unsur kimia. Energi yang berasal dari bensin contohnya tadi merupakan pemanfaatan energi kimia. Energi yang tersimpan dalam baterai yang dipakai untuk menyalakan lampu juga contoh pemanfaatan energi kimia. Ya. Lalu energi mekanik. Nah, kalau kita mengangkat batu itu ada energi keseluruhan proses itu adalah energi mekanik. Ya. Energi yang dimiliki suatu zat atau sistem karena gerakannya, kinetic energy dan posisinya, potential energy. Jadi energi mekanik itu berdasarkan dua energi, jenis energi, yaitu potential energy dan kinetic energy. Setiap benda yang bergerak memiliki energi mekanis. Apakah itu palu yang menggerakkan paku, daun yang jatuh dari pohon, atau roket yang terbang ke angkasa. Tapi kita juga menggunakan energi mekanik untuk melakukan gerakan seperti melempar bola, menjatuhkan batu, atau menggunakan pensil, atau menulis di laptop atau di komputer, mengetik di laptop atau di komputer. Itu juga energi mekanik. Electromagnetic energy, energi dari medan magnet yang dihasilkan oleh gerakan muatan listrik seperti arus listrik. Nah, ini electromagnetic spectrum itu besar sekali, memiliki panjang gelombang, memiliki panjang gelombang. Dan ini bisa diukur dan bisa ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Radiasi elektromagnetik ada dalam bentuk partikel yang disebut foton. Setiap partikel atau foton adalah butiran energi yang sangat kecil. Dan energi elektromagnetik disebut sebagai jenis energi yang berasal dari gelombang elektromagnetik. Radiasi ini bergerak dengan kecepatan cahaya dan dapat terdiri dari gelombang radio, jadi gelombang itu termasuk elektromagnetic energy, atau gelombang TV, atau microwave, juga gelombang radar, panas,
cahaya, dan juga gelombang-gelombang yang terlihat. Kalau dari spektrum elektromagnetik ini yang kita bisa lihat itu biasanya hanya sedikit, ya, disebut sebagai visible light. Sehingga dengan adanya visible light ini kita bisa melihat benda-benda. Kita bisa melihat laptop kita bisa melihat tumbuhan, tanaman, hewan, ikan yang berwarna-warni dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali spektrum elektromagnetik energi ini yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan manfaatnya. Nuklir energi, ya, nuklir energi biasanya dibagi menjadi dua, fusion nuklir atau penyatuan, dan juga fusion nuklir dan juga fission nuklir. Ya, energi nuklir ini berasal dari pemisahan atom, ya, atau uranium dalam proses disebut fission atau fisi jadi memisahkan. Ketika inti terbelah, energi nuklir dilepaskan dalam bentuk energi panas dan cahaya. Energi nuklir juga dilepaskan ketika inti bertabrakan, ya, menabrakkan inti nuklir dengan kecepatan tinggi dan menggabungkan inti nuklir tersebut menjadi sebuah molekul yang baru, itu disebut sebagai fusion. Energi matahari dihasilkan dari reaksi fuksi nuklir, di mana inti hidrogen bergabung membentuk inti helium. Jadi panas matahari kita, cahaya yang dihasilkan dari matahari itu adalah fusion proses. Pemahaman energi nuklir ini dimulai dengan Albert Einstein dan rumus klasiknya yang semua sudah tahu, E/mc². Ya, sebenarnya menggambarkan seberapa banyak energi yang dilepaskan ketika sebuah atom terbelah. Jadi energi equal dengan massa dan kecepatan cahaya kuadrat. Ya, betapa besarnya sebuah energi itu. Ya, ini yang menghasilkan selanjutnya adalah bagaimana manusia bisa menguasai nuklir energi, baik untuk pembangkit maupun untuk kerusakan yang sudah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Sekarang panas, ini seringkali kita hadapi, seringkali kita temukan, dan seringkali kita rasakan. Ya, saat ini teman-teman ada yang merasa panas, ada yang merasa dingin. Itu hanya sebuah proses di mana bentuk energi internalnya dimiliki oleh semua material karena gerakan acak atom atau partikel kecil. Jadi jangan dibayangkan panas itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan partikel atom. Jadi panas itu terjadi karena gerakan dari atom yang semakin panas, semakin gerakan itu kencang, ya, bervibrasi, ya. Jadi dan jumlahnya tergantung dari kondisi material, ya, yang ada. Seperti contoh material-material yang mudah sekali panas, ya, konduksi, seperti metal, ya, bahan baku metal atau bahan baku besi, itu cepat sekali panas karena atomnya mudah sekali bergerak, ya, atom kecilnya mudah sekali bergerak, ya, sehingga menghasilkan panas. Dan energi termal atau panas ini hanya ditransfer ketika ada perbedaan suhu. Di gambar di atas, tubuh kita panas, ya, masukkan tangan ke air dingin, ya. Yang terjadi adalah banyak sekali es yang meleleh, karena tubuh kita lebih panas dibandingkan dengan es. Nah, pada saat terjadi persamaan suhu akan menjadi equilibrium, jadi tidak ada lagi transfer panas. Ya, kalau air disebut airnya suhunya normal, ya, tidak akan terjadi transfer panas. Sebaliknya pada saat kita menyentuh air panas atau air hangat, itu kalau suhu air panas tersebut lebih tinggi daripada suhu kita, panas mereka akan masuk ke kita sehingga kita merasakan panas. Ya, jadi ini prinsip termal atau panas. Nah, sekarang kita bicara saya dengar di sini ada teman-teman dari perminyakan. Mungkin teman-teman perminyakan sudah paham, ya, bagaimana sebetulnya terbentuknya batu bara, terbentuknya minyak dan sebagainya. Yang sedikit tentang bagaimana terbentuknya batu bara, minyak dan gas. Mungkin teman-teman sipil banyak yang tidak tahu, dan saya juga waktu S1 juga di sipil juga nggak tahu apa-apa tentang ini. Setelah saya belajar, saya jadi paham bahwa batu bara itu sebetulnya berasal dari hutan tropis, ya. Hutan tropis ratusan tahun yang lalu, ya. Ya, seperti yang kita bisa pahami, hutan tropis di negara kita itu kalau ratusan tahun yang akan datang bisa jadi dia menjadi batu bara, ya. Jadi hutan tropis ratusan tahun yang lalu dia mati dan membentuk gambut. Ya, seperti kita sering dengar gambut di Sumatera dan Kalimantan.
mereka gambut itu adalah potensi menjadi batu bara. Ya. Lalu gambut itu mendapatkan tekanan yang besar dan membentuk lignite atau batu bara muda. Tekanan terus berlanjut selama ratusan tahun dan membentuk akhirnya bitumen, batu bara bitumen. Ya. Dan semakin lama pressure itu semakin karena dia tertumpuk terus oleh lapisan-lapisan kerak bumi, ya, dan juga panas yang diakibatkan karena tekanan tersebut, maka terbentuklah batu bara antrasit yang sering kita pakai di pembangkit-pembangkit listrik. Gitu juga minyak dan gas. Jadi proses pembentukan minyak dan gas itu mirip, tapi bedanya kalau di batu bara itu berasal dari hutan, kalau minyak dan gas kebanyakan berasal dari tanaman dan tumbuhan di lautan. Ya, tanaman tumbuhan tersebut mati, tertutup lumpur laut. Ya, seiring berjalannya waktu karena adanya besar sekali, juga otomatis panas yang diakibatkan, ya, sehingga menghasilkan minyak, dan minyak bergerak ke atas melalui rongga-rongga di bebatuan dan akhirnya membentuk reservoir. Biasanya diikuti pula dengan gas. Ya, jadi ini proses pembentukan batu bara, minyak dan gas. Kenapa kita lihat di cerita awal saya, minyak, gas dan batu bara adalah terbatas, ya tidak bisa terbarukan karena prosesnya berlanjut selama ratusan tahun. Ya, itu yang terjadi. Ada sedikit PR, mungkin silakan kalau mau digarap, ya. Di sini tentang energi, ya. Ada berapa banyak energi di sini dan jenis-jenisnya apa? Silakan nanti dijawab. Nanti mungkin moderator bisa mengumpulkan jawabannya di kuliah atau apa, tapi tidak apa-apa. Untuk exercise saja seberapa atensi teman-teman terhadap perkuliahan ini. Nah, berdasarkan sumber dan penggunaannya, ya, energi dibagi menjadi dua, energi primer dan energi sekunder. Sumber energi yang bisa kita dapat langsung dari alam disebut sebagai energi primer, seperti contohnya cahaya matahari, gerakan dari angin, minyak yang kita ambil dari dalam bumi, ataupun batu bara. Itu disebut sebagai energi primer. Sedangkan energi sekunder adalah sumber energi yang berasal dari sumber energi primer melalui sebuah proses perubahan, konversi. Contoh bensin. Bensin adalah konversi dari perubahan proses kimia dari minyak bumi, ya, lalu kita proses menjadi hasilnya adalah bensin, solar, gas, yang lain sebagainya. Listrik juga begitu, baterai juga begitu. Listrik itu proses yang dihasilkan dari pembakaran sumber energi fosil atau proses penggunaan energi primer secara langsung, seperti angin atau sinar matahari untuk fotovoltaik sehingga menghasilkan listrik. Ya, dan itu contoh-contoh primary energy seperti minyak, ya, batu bara, gas, nuklir, juga sampah, ya, sampah, ya, angin, geotermal, biomasa, hidro, gelombang laut, ya, dan lain sebagainya. Itu ditransformasi menjadi sekadar dari energi. Contoh petroleum product, ya, fuels dan gas, ya, fuels itu bensin, diesel dan sebagainya. Ada juga yang menghasilkan electricity atau listrik dan panas, atau juga biofuel. Nah, saya harap teman-teman sudah paham tentang konversi, tentang energi sebagainya, energi primer dan energi sekunder. Ini saya ceritakan sedikit tentang sebetulnya ASEAN itu seperti apa sih energi balance-nya. Ya, mungkin tidak perlu harus memahami langsung ini, tapi pelan-pelan kita coba urai satu-satu. Ini yang di sisi kiri adalah sumber energi primer. Kebetulan sumber energi primer kita ada yang diproduksi sendiri dan ada yang diimport. Ya, alhamdulillah masih kita banyak produksi sendiri. Nanti sekitar 721 juta ton oil equivalent itu diproduksi sendiri, sedangkan sisanya 461 million ton oil equivalent itu diimport. Nah, energi primer yang di sisi kiri tadi itu terbagi menjadi berbagai macam. Batu bara, biomasa, gas, hidro, geotermal, biogas atau sampah, ya, dan juga solar dari matahari, ada juga minyak, biofuel, dan juga coal product. Ya. Terbesar kita memang masih tergantung kepada batu bara, sekitar 356 million ton oil equivalent.
Sedangkan selanjutnya adalah minyak, ya, minyak dan diikuti oleh gas. Minyak kita masih 262.000 kilo ton oil equivalent atau 262 million ton oil equivalent. Sedangkan gas itu 222 million ton oil equivalent. Nah, sumber energi primer ini di-convert di berbagai proses. Salah satunya yang paling jelas adalah minyak. Ada dia di warna yang hijau. Minyak, ya. Minyak itu dikonversi di proses refineries. Ya, kalau kita lihat minyak kita di refinery proses kurang lebih hampir 70-80% ya, atau 211 million ton oil equivalent. Ya, jadi di refinery itu diurai menjadi beberapa byproduct, ya, beberapa produksi hasil uraiannya. Seperti yang kita nikmati sekarang, aftur untuk pesawat, bensin untuk mobil, atau solar untuk kendaraan diesel, atau minyak, ya, minyak pelumas dan sebagainya. Ya. Sedangkan batubara kebanyakan dari batubara itu menjadi power generation, pembangkit, ya. Dan sebagian besar itu diekspor, ya. Jadi sebagian besar batubara itu diekspor, ya, dan sebagian itu menjadi pembangkit listrik, ya. Selain itu gas juga sebagian gas itu yang warnanya ungu, ya, warnanya ungu. Sebagian juga diekspor dan sebagian itu menjadi pembangkit, dikonversi di pembangkit listrik. Nah, sedangkan di sisi yang paling kanan itu end use atau penggunaan akhir, kita lihat paling besar memang ekspor. Kita masih mengekspor banyak sekali sumber energi. Walaupun kita tahu ceritanya bahwa 20 tahun lagi kita akan kekurangan energi. Tetapi kita juga harus ingat yang kita ekspor juga sebagian adalah byproduct atau produksi yang dihasilkan dari sebuah proses konversi atau proses lainnya. Ya, seperti oil product, ya. Mungkin kita juga bisa ekspor, nantinya ekspor listrik dan lain sebagainya. Lalu lainnya apa di end use, ya? Paling banyak adalah di transportasi sebesar 133 juta ton oil equivalent. Lalu berikutnya disusul oleh industri sebesar 140. Industri yang paling besar 140 juta ton equivalent disusul oleh transportasi 133 juta ton oil equivalent. Dari sini transportasi hampir semuanya disuplai oleh minyak, yang mana biru itu disuplai oleh proses refineries yang berawal dari crude oil yang warna hijau di sisi kiri. Lalu untuk industri bermacam-macam sumbernya. Bisa ada dari batu bara, ada dari biomas, ada dari gas, ada dari crude oil dan sebagainya. Ya, bervariasi. Lalu untuk kebutuhan internasional transportasi seperti pesawat dan juga vessels, ya, itu cukup besar, 67 million ton oil equivalent. Sedangkan untuk rumah itu juga cukup besar, 63 juta ton oil equivalent, disusul oleh komersial. Komersial itu seperti kantor, mall, ya, tempat-tempat hiburan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan rumah yang kita tinggali. Jadi rumah adik-adik itu sekarang ini online ini kan sedang dirumahkan, kebanyakan itu sumber-sumber energinya dari sini, ya. Bagian besar itu dari listrik, juga ada gas dan minyak, serta juga biomas untuk rumah-rumah tradisional yang masih menggunakan kayu bakar. Dan on energy itu kurang lebih sekitar 48, ya, dan juga ada disparity atau apa namanya losses, ya, dalam prosesnya. Seperti pembangkit itu tidak semuanya satu unit batu bara misalnya kita konversi di pembangkit menjadi satu unit listrik, tidak. Ada faktor loss-nya atau rugi-ruginya. Biasanya untuk pembangkit batu bara itu rugi-ruginya cukup besar, sekitar 65% sampai dengan 70%. Untuk gas itu cukup tinggi,
cukup rendah, sekitar 45% lebih. Nah, itu yang diperhitungkan di sini. Jadi tidak serta-merta 1 unit batu bara bisa dikonversi langsung menjadi 1 unit listrik yang kita pakai. Begitu juga gas, begitu juga minyak. Kita bicara infrastruktur, karena teman-teman di situ ada perminyakan juga, ada teknik sipil ya. Jadi tidak lepas sebetulnya sipil itu dengan energi. Ya, saya merasakan betul bagaimana hubungannya kuat antara sipil dengan energi, terutama hubungannya dengan infrastruktur. Ya, adik-adik lihat di grafik kiri ini, power generasi A masuk ke transmisi, B lalu masuk ke substation, terus masuk ke distribusi C, dan dikonsumsi oleh rumah ataupun kantor, mall, ataupun industri. Ini contoh ya dari sisi listrik. Nah, di power generation sendiri, itu membutuhkan ilmu sipil yang luar biasa untuk membuat pembangkit listrik yang kuat, pembangkit listrik yang skalanya besar, pembangkit listrik yang bisa bertahan lama. Jangan lupa juga di transmisi, di B ya, di B transmission line itu membutuhkan ilmu-ilmu sipil, ya, ilmu-ilmu sipil di situ untuk membuat tower-tower itu ilmu sipil sangat dipakai. Ya, banyak sekali teman-teman sipil saya juga yang bekerja di bidang ini. Lalu di power line juga kita masih pakai, dan pembuatan andai kata power line itu di bawah tanah, itu juga ilmu sipil dipakai, atau bahkan di bawah laut itu juga ilmu sipil dipakai. Dan jelas untuk teman-teman perminyakan, ilmu-ilmu teman-teman pasti dipakai untuk mengeksplorasi minyak sebelum masuk ke power generation, ya kan? Dan juga sebelum masuk ke dikonsumsi di refineries. Teman-teman juga bisa belajar di proses refineries untuk menjadi ahli-ahli di konversi secara kimia, proses minyak itu berubah menjadi bahan bakar lainnya. Itu juga sangat menarik dan itu sangat terbuka lebar kesempatan itu di masa datang. Karena seperti adik-adik lihat, konsumsi kita sangat besar sekali dan kita butuh sekali sumber-sumber energi tersebut dan butuh sekali engineer-engineer seperti adik-adik. Ya, kesempatan besar di sekitar energi pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang selalu linear dengan pertumbuhan energi. Yang tingginya pertumbuhan ekonomi di mana ASEAN merupakan kawasan yang terus berkembang. 5 besar dan diprediksi akan terus meningkat menjadi 3 besar. Ya, sehingga kesempatan pembangunan di sektor ini sangat besar. Lalu kebutuhan energi yang diperlukan masyarakat ASEAN diberikan meningkat 100% dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang. Pertumbuhan energi demand yang mengakibatkan tingginya kebutuhan akan bahan bakar impor, bahan bakar minyak impor di ASEAN mencapai 300 miliar. Saya sampaikan tadi laporan dari IEA, kita harus impor 300 miliar di tahun 2040 dan juga 2050. Target 23% energi terbarukan. Nah, 23% ini diinisiasi oleh 10 member state, 10 negara-negara di Asia Tenggara, ya, baik primer dan sekunder energi. Jadi target 23% untuk mengurangi ketergantungan kita, impor kita terhadap energi berbasis fosil bio. Sehingga membuka kesempatan untuk menjadi bagian dari bisnis di sektor ini. Dan sangat terbuka lebar, saya kira, buat teman-teman di Pantai Abeng, baik di jurusan sipil maupun jurusan perminyakan. Mungkin itu saja dari saya, sedikit penjelasan cerita tentang energi di Asia Tenggara, energi secara teori seperti apa, biar teman-teman juga bisa paham. Ya, secara dasar, saya tahu mungkin 30 menit, 35 menit tidak otomatis membuat teman-teman pakar, tapi memiliki gambaran lah seperti apa sebetulnya energi status di Asia Tenggara dan juga apa sih sebetulnya energi itu. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mas Bapak Idi Namara sebagai moderator. Ya. Terima kasih. Dengar ya? Halo. Iya Pak Idi, silakan. Oh, oke. Ya, oke. Supaya singkat jelas, ada 2 pertanyaan ini Pak Nuki. Bisa saya bacakan ya? Senang nih. Ya, silakan. Satu dari mahasiswa Prodi Teknik Sipil, ya. Saya bacakan aja ya, mungkin ya. Silakan. Atas nama Iwan Kurniawan, jadi energi baru terbarukan di Indonesia terlihat masih langka.
Dan dari pemaparan yang Bapak sampaikan, penggunaan energi yang bersumber dari bahan yang tidak dapat terbarui sangat besar, baik yang bersumber dari impor maupun yang ada di negara kita sendiri. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan kerjasama antar negara ASEAN dalam membentuk EBT tersebut, energi baru terbarukan, sehingga penggunaan energi yang bersumber dari bahan yang tidak bisa diperbarui bisa diminimalisir penggunaannya. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya bacakan atau satu-satu? Ya, ini satu dulu, satu persatu. Ada 2 pertanyaan kan? Hanya 2 pertanyaan. Tiga. Oh, tiga. Oke. Saya jawab yang satu dulu ini ya. Iya. Terima kasih Mas Iwan. Saya sangat suka ini kalau teman-teman ada yang bertanya. Ya, karena kalau selalu saya kadang-kala ngasih kuliah itu, pada saat saya selesai ngasih kuliah, teman-teman pada diem, itu ada 2 kemungkinan. Satu, sangat paham, hingga pakar, tidak ada yang ditanyakan. Atau yang kedua, tidak tahu sama sekali. Jadi, diemnya itu ada 2. Satu, pakar, sangat paham, karena saya menjelaskannya dengan ini. Jadi, mereka semua sudah paham. Atau yang kedua, tidak tahu sama sekali. Nah, yang bertanya ini, jadi dia paham, tapi ingin tahu lebih. Nah, ini yang saya suka. Gitu kan? Ya, kalau yang sudah pakar, saya juga bingung. Ini, ya. Muridnya lebih kepakaran dari dosennya. Oke. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kerjasama di ASEAN, memang seperti yang saya presentasikan, kita tergantung besar dengan energi tidak terbarukan. Seperti teman-teman lihat tadi kan, kita tergantung dengan batu bara, tergantung dengan minyak, tergantung dengan gas. Itu kenyataan. Kenyataan kita sekarang ini masih tergantung. Bahkan diperkirakan 20 tahun, 30 tahun lagi kita juga masih tergantung. Tapi kalau melihat dari skenario yang kita develop, ya progresif skenario, kalau kita mau merubah penggunaan fossil fuel menjadi diutamakan energi terbarukan, itu memungkinkan. Sehingga kita meminimalisir import energi-energi fossil fuel, seperti yang saya ilustrasikan tadi. Jadi kita mengurangi potensi import atau mengurangi biaya yang harus kita keluarkan untuk membeli bahan bakar tersebut. Itu memungkinkan. Cuma juga banyak sekali tantangannya. Karena energi terbarukan itu bukan sesuatu yang mudah langsung dipakai. Ya, kita memerlukan beberapa teknologi yang bisa mengkonversi, seperti contoh panas matahari atau cahaya matahari. Kita harus konversi dia di solar photovoltaic panels untuk mengkonversi cahaya foton kita pisah dengan elektron, ya, elektronnya kita harvest menjadi listrik. Itu juga tidak mudah dan harganya sekarang masuk. Syukur sekarang harganya semakin turun dan semakin bisa kita pergunakan. Cuman problematika dengan solar cell adalah intermitensi atau ketidakstabilan. Maksudnya begini, solar cell itu tergantung oleh matahari. Ya, pada saat malam hari kita tidak bisa pergunakan karena tidak ada matahari. Solar cell itu tergantung dari matahari. Kalau ada awan kita juga tidak bisa pergunakan. Salah satu solusi untuk supaya bisa stabil adalah menggunakan baterai. Ya, dan baterai sekarang masih sangat mahal. Dan belum bisa kita memproduksi baterai dengan skala yang besar di Indonesia. Untuk kerjasama dengan ASEAN, kalau saya lihat tadi pertanyaannya, memungkinkan sekali dan bagaimana dengan kerjasama antar negara ASEAN. Ya. Di ASEAN Center for Energy kita menjadi sekretariat ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation di Asia Tenggara. Jadi kita sudah bekerjasama dan kita memiliki target-target tertentu, terutama juga target sampai dengan 2020 yang sudah terlampaui, dan sayangnya target energi terbarukan kita masih 5% di bawah target, dan target di 2025 itu 23%, di 2023, 23% di 2023 target energi terbarukan share itu bisa tercapai, harapannya insya Allah. Dan itu berada di kantor saya yang memantau, mengevaluasi, dan juga melakukan sedikit studi sedikit memaksa negara-negara anggota di ASEAN untuk bisa mencapai target 23% di 2023. Itu ada, kita memiliki roadmap-nya, dan juga kerjasama lain seperti penggunaan biomasa, penggunaan wind energy, penggunaan hydrogen, penggunaan energi-energi terbarukan lainnya yang sedang kita lakukan di APAEC ini, program APAEC ini, sampai dengan 2025. Itu program yang diinisiasi oleh negara-negara Asia Tenggara untuk mencapai target peningkatan energi
salah satunya adalah energi terbarukan dan juga energi-energi lainnya termasuk fossil fuel, minyak, batu bara, dan juga gas. Itu juga kita prioritaskan ya, untuk dioptimalkan penggunaannya. Ya, jadi kita harus berimbang karena target atau mandat dari negara Asia Tenggara adalah kita harus memberikan energi yang affordable. Affordable itu yang murah, ya, yang bisa dipakai atau yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat di Asia Tenggara. Jadi ya, kita dalam posisi kita dalam posisi bukan satu solusi, kita posisinya selalu menjadi solusi yang terbaik bagi semua orang. Ya, selain energi terbarukan juga ada fossil fuel, dan yang penting adalah sumber energi tersebut bisa dinikmati secara affordable. Ya, itu mungkin jawaban saya, Mas Irwan. Semoga menjawab pertanyaannya. Kalau tidak nanti bisa kirim message. Silakan Pak Idi. Saya kembalikan. Pertanyaan kedua dari mahasiswa peminyakan, saya Seli Ulianda Azalia mau bertanya tentang geothermal. Apakah ada kebijakan khusus dari ASEAN agar lebih bisa dimanfaatkan di Indonesia, mengingat potensinya yang sangat besar di Indonesia? Ya, terima kasih. Ini Mbak Seli. Pertanyaannya bagus sekali tentang geothermal. Ya, seperti kita lihat, kita memiliki potensi geothermal yang besar. Betul. Kita, terutama Indonesia ya, berada di posisi ring of fire, di mana banyak sekali sumber-sumber panas yang bisa kita utilize. Di ASEAN, betul, kita melakukan banyak sekali studi tentang geothermal dan kita bekerjasama untuk meningkatkan potensi ini. Hanya saja yang menjadi kendala adalah biaya. Biaya untuk eksplorasi geothermal, untuk mengcapture potensinya menjadi energi listrik, itu masih cukup mahal dibandingkan dengan sumber energi lainnya, terutama sumber energi batu bara dan lainnya. Apalagi sekarang harga minyak sedang turun ya, karena perang harga antara OPEC dan non-OPEC, sehingga harga minyak sekarang turun. Geothermal akan tetap jadi prioritas ya di masa datang, dan kita juga memiliki kerjasama untuk meningkatkan potensi tersebut. Tidak hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga untuk kebutuhan thermal lainnya. Karena berbeda dengan pengaboran minyak, pada saat kita menemukan minyak, kita bisa bor langsung, kita ambil minyaknya. Geothermal untuk pembangkit itu cukup unik. Ada dua syarat yang harus dicapai. Selain kita memiliki sumber panas yang cukup, kita juga harus memiliki air atau reservoir di sekitar. Baik reservoir itu berada di dalam tanah atau di luar kawasan lokasi itu, sehingga kita bisa injek air ke dalam tanah. Nah, dua syarat itu tidak gampang kita temukan juga, walaupun secara potensi, secara thermal kita punya, tapi kalau kita temukan dua syarat ini juga tidak mudah. Terima kasih Mbak Seli, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, sebelum pertanyaan ketiga atau terakhir, ada pesan kita action dulu foto bersama gitu ya, walaupun online, buat kenang-kenangan gitu ya. Silakan Pak ya, Hadi, operator diatur, atau Pak Rian. Untuk peserta lain boleh dihidupin videonya, jadi mukanya kelihatan semua. Itu ada satu pertanyaan lagi, nggak perlu jawab ya? Setelah ini mungkin Pak. Ya, satu lagi ya, terakhir ya, satu lagi ya. Ya, satu lagi. Oke. Silakan di on-kan videonya, silakan. Silakan. Oke. Ya, bagus nih, generasi muda ini ya. Ya. Nanti yang menggantikan kita untuk ngurusin energi. Oke ya, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. Satu, 2, 3.
Oke, mungkin cukup ya, Pak? Cukup? Ya. Cukup. Oke, cukup. Pak Nuki berkenan satu pertanyaan lagi? Oh, bisa, silakan. Ya. Oke. Ternyata sambil Silakan jalan banyak dihapuskan ini. lagi videonya. Oke. Ya. Oke. Jadi sambil jalan ternyata banyak yang tanya, cuma nanti mungkin via email saja ya. Mungkin ada 6 atau 7 pertanyaan, kita pilih 3 saja. 3, saat terakhir dari Pak. Oke. Dari Bapak Fans Namara, waduh namanya bersama. Pak, izin tanya bagaimana gambaran tren fosil energi versus renewable energy di ASEAN, compare dengan kondisi di Indonesia. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih ini Mas Fans Namara, nama akhirnya sama dengan Pak Idi Namara. Nah, gambaran tren fosil energi seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga kita selalu meningkat ya. Kebutuhan kita dan terhadap energi fosil selalu meningkat karena kita belum menemukan konversi yang betul-betul bisa kita pakai dan kita langsung pergunakan. Seperti contoh begini, ya gampangnya. Fossil fuel, minyak ya. Minyak itu adalah energi yang paling paling mudah dikelola. Ya, sumber energi yang paling mudah dikelola. Bayangkan satu gelas minyak ya, itu bisa menjadi kita konversi menjadi bensin umpama, jadi satu botol minyak menjadi bensin, 1 gelas bensin umpama. Itu kan bisa untuk dipakai langsung sama Mas Mbak ini untuk sumber energi motor, betul kan? Ya kan? Minyak ya, kita dapat minyaknya dan minyak itu bisa dibawa kemana-mana kan? Ya, 1 kantong ini mama 1 motor 1 liter ya, jalan kita kantongin 1 gelas minyak bensin umpama ya, kita jalan naik motor, minyak habis, kita tuang lagi gitu kan. Coba bayangkan kalau pakai tenaga matahari ya, motornya teman-teman dikasih solar cell di atas, gimana beratnya ya, gimana pada saat ada angin, gimana pada saat ternyata tiba-tiba hujan, bisa nggak jalanin motor? Nggak bisa kan, kecuali kalau sudah diisi baterainya, kan itu butuh waktu juga ya, tidak mudah ya. Begitu juga sumber energi lainnya ya, coba bayangin yang sama-sama fosil fuel udah gas, berani nggak megang gas dikantongin kemana-mana? Intensitas caloric value gas dan minyak itu kurang lebih sama, tetapi bagaimana konten dia pada saat dia ditransport atau dipergunakan. Ya, gas itu susah, apalagi coba batu bara. Batu bara dijadikan sumber bahan bakarnya, Mas. Kan berapa banyak batu bara yang tadinya cuma 1 liter atau 1 gelas tadi bisa bensin kita pakai untuk berapa kilo, batu bara butuh berapa kantong batu bara. Kan bawanya susah itu kan, di motor itu kan kalau kita isi pakai batu bara. Ya, kalau gas juga kontainernya harus kuat, nggak boleh bocor sedikit dia hilang itunya gasnya. Nah, itulah kenapa fosil energi terutama minyak itu masih menjadi idola bagi industri, bagi kendaraan kita dan sebagainya. Karena mudahnya dia dikelola, mudahnya dia ditransport, amannya dia dipakai. Gitu. Ya, sedangkan tren berikutnya untuk energi terbarukan adalah penggunaan storage. Ini penting. Ya. Energi terbarukan bisa menggantikan fossil fuel kalau teknologi storage-nya sudah cukup advance dan kita bisa store banyak sekali energi ke dalam baterai. Minyak akan kalah. Ya, dengan mudah kita colokin di mana-mana kendaraan kita yang menggunakan baterai tadi, di listrik di mana-mana, dan memang tentunya kita butuh infrastruktur ya, colokan listrik di mana-mana. Ya, kadang-kadang nanti kalau kita bisa menggunakan kendaraan motor listrik ya di mana kita bisa ambil ke tetangga kan fosil. Itu yang harus kita lakukan. Itu di ASEAN juga sama kondisinya, di Indonesia pun sama. Tidak beda. Di Indonesia pun juga seperti itu. Dan
sumber terbanyak di Indonesia. Kita bisa mengonversi biomas menjadi biodiesel ataupun biofuel ataupun biogas. Ya, mereka pun biodiesel, biofuel juga kita bisa konversi menjadi listrik. Nah, kita juga bisa menggunakan listrik, kendaraan listrik, menggunakan baterai lagi. Jadi hal seperti itu harus kita pikirkan matang-matang untuk bisa menentukan ke depan Indonesia atau Asia Tenggara akan seperti apa bentuk penggunaan energinya dari sisi pengguna. Seperti yang nanti adik-adik akan jalani di 10 atau 20 tahun. Mungkin begitu Pak Edi, jawaban saya semoga bisa memuaskan dan menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Pak Luki. Nanti ada 4 pertanyaan susulan yang mungkin akan dikomunikasikan via email. Saya kira karena keterbatasan waktu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dalam ini Pak Luki selaku Direktur Eksekutif ASEAN Center for Energy dan juga semua peserta baik dari Country Abing University sendiri maupun dari luar. Terima kasih sudah mau bergabung. Dan sebelum saya tutup, bukan saya yang berhak tutup, Pak Rian yang tutup. Silakan, Pak Rian diambil alih. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, terima kasih diskusinya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Nuki, Pak. Semoga sama-sama. Semoga kedepannya Bapak bisa mampir ke kampus ya, Pak. Insya Allah. Seminar lagi, workshop lagi. Amin. Ya, terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.